السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah sesat dan menyesatkan umat, Ustaz Idrus Ramli. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah jumud, keki dan kehabisan akal sehat, Ustaz Idrus Ramli. Ideologi Salafi Wahabi jadi pandemi, Ustaz Idrus Ramli kalang kabut sendiri. Pemimpin tertinggi spiritual negara ahli Sunda wal Jamaah Imam Besar Kabayan menyerukan, wahai dai, mubalik dan penceramah Quran Sunnah dimanapun berada. Jangan bersedih hati. Ishab ila Idrus Ramli innahu togo. Pergilah engkau ke Idrus Ramli karena sesungguhnya dia, benar-benar sudah melampaui batas. Kata Imam Besar Kabayan, sebagai pribadi, sumpah, saya pernah mengagumi Ustaz Idrus Ramli. Terutama ketika saya menyaksikan beliau di YouTube, pernah mendebat seniornya sendiri selevel Prof. Dr. Kiai Haji Akil Siraj di muka umum tentang kesesatan ajaran Syiah. Sungguh saya terkesan dan terpesona, kagum sekaligus tercengang bin kaget melihatnya di YouTube. Itu amazing sekali dan itu termasuk momen sekaligus peristiwa yang di mata saya, sungguh mengherankan, aneh tapi nyata, dan termasuk langka di dunia. Mengapa? Sebab, dalam sejarah tradisi kehidupan masyarakat NU, terutama dalam konteks huluk, hubungan sosial antara santri dengan kiainya. Menyampaikan kritik tajam, apalagi setajam silet dan kritik pedas, apalagi sepedas cabai jablay, sebagaimana yang dilakukan dan dilontarkan kala itu secara ksatria, sportif dan gagah beraninya oleh Ustaz Idrus Ramli di forum kepadanya, itu merupakan tindakan kalilul adab, tidak ada akhlak, kalau tidak mau disebut aib, dan tabu tingkat tinggi di kalangan tradisi NU. Mengapa? Sebab, di lingkungan NU itu ada doktrin taklid yang mengharuskan masyarakat maupun para santrinya untuk ikut, taat dan patuh terhadap petua kiainya, tidak boleh menghilafinya dan dilarang interupsi. Tapi rupanya doktrin taklid itu sudah mulai tergerus seiring arus pelbagai ideologi, faham, aliran, sekte dan doktrin yang ikut terbawa hanyut bersama sungai arung jeram peradaban. Sayangnya belakangan ini, manuver, komentar dan statemennya Ustaz Idrus Ramli berkaitan dengan gerakan dakwah pemurnian Islam secara umum, yang dilakukan oleh para pegiat dakwah Quran Sunnah atau Ahlus Sunnah dari pelbagai golongan, kelompok dan organisasi agama, terutama di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad atau Salafi itu, selalu saja, diidentikan dan dikaitkan dengan gerakan Wahabi. Apalagi dengan tanpa tendang aling-aling, Ustaz Idrus Ramli ini getol sekali melakukan gerakan dakwah provokatif, berkoar-koar di depan publik yang disaksikan oleh jutaan umat di YouTube, menyatakan bahwa kelompok Salafi Wahabi itu cuman ngomongnya, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits, padahal ajaran intinya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya Ustaz Idrus Ramli ini menyatakan, bahwa ajaran dan akidahnya Salafi Wahabi serta ajaran Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah Salafi Wahabi itu, juga sumbernya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Sedangkan akidah dan ajaran Tauhid Asma dan Sifat Salafi Wahabi yang beliau klaim juga sebagai aliran Mujasimah itu, sumbernya dari Fir'aun dan Yahudi. Ya ampun, terlalu, Allah yahdik, tega sekali, itu kan sudah sesat dan menyesatkan sekali, dan itu sudah sulit untuk ditolerir lagi. Itu jelas sebuah penodaan, penghinaan, ujaran kebencian dan fitnah konyol paling keji yang pernah dilontarkan oleh seorang Idrus Ramli yang bernotaben kiai, bahkan Ustaz Idrus Ramli ini oleh para pengagumnya disebut sebagai singa aswaja itu. Menurut Imam Besar Kabayan, Ustaz atau kiai seperti itu, abaikan saja, tidak perlu dicontoh, apalagi diikuti. Itu sudah tidak wajar, itu kurang ajar dan harus segera diberi pelajaran. Sejatinya, masalah politisasi Wahabi itu, sudah basi, kalau tidak mau disebut bulukan. Sudah usang dan menjadi barang rongsokan. Sehingga isu Wahabi ini, ibarat kapal perang yang sudah lama tenggelam, yang kemudian diangkat ke daratan untuk dibersihkan dan disimpan di Museum Ahlus Sunnah. Jadi sudah tidak laku lagi karena sudah menjadi besi tua. Sehingga jikalau ada ustaz, kiai, ulama, ajengan, mama, buya, ada yang masih nekat ingin bertijaroh, berbisnis, berdagang, dan berusaha jualan politisasi Wahabi, maka berapapun modalnya, seluhur apapun sekolah dan pendidikannya, setinggi apapun titel dan jabatannya, mau setingkat doktor maupun sekaliber profesor, dan dengan teknik yang didukung oleh fasilitas maupun peralatan serba modern dan canggih bagaimanapun untuk melakukannya,
percaya deh, hanya akan sia-sia, dan yang ada justru akan mengalami kerugian sangat besar yang teramat nyata, alias bernasib tragis, menjadi bos yang muflis bin pailit dan bangkrut. Tapi meskipun demikian, di sisi lain, Wahabi bisa dianalogikan ibarat kopi murni yang tetap digandrungi dan aktual untuk diseruput pagi. Rasanya pahit, tapi enak dan mantap. Selain itu, jelas menyehatkan badan jikalau diminum sesuai aturan. Asalkan jangan dicampur gula. Sebab kalau sudah main campur, bisa jadi akan berubah menjadi kopi bid'ah, kopi hurafat, kopi tahayul, dan kopi syirik. Itu bukan akan menyehatkan, tapi sebaliknya, akan membahayakan kesehatan badan. Apalagi di mata arkeolog lintas mazhab. Wahabi itu secara de facto akan tetap menjadi unik, nyentrik, dan antik, yang tentunya tiada harga nominalnya, sebagai situs warisan paling bernilai tinggi dan bersejarah dari peninggalan Imam Hanbali rahimahullah. Jadi kalau memang Ustaz Idrus Ramli itu benar-benar seorang singa aswaja, jangan gitu dong, jangan melulu Wahabi yang bernama asli Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi itu yang selalu dibuli dan dikuliti. Kenapa tidak langsung kepada Imam Hanbalinya saja? Takut ya, singa kok beraninya sama anak buahnya atau pengikutnya? Sama imamnya sekalian dong. Bukankah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dimaksudkan oleh Ustaz Idrus Ramli itu adalah At-Tamimi An-Najdi? Kan, beliau itu juga termasuk ulama yang mengembangkan ajaran dan mazhab Hanbali. Sehingga Wahabi itu juga termasuk dari Hanabilah, sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibnu Taimiyah. Tapi mengapa jadi keki, sewot, senewen, selebor, dan sakalor? Lanjut, ke volume 2.